pada pembukaan Kongres 3 Partai Nasdem yang baru lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadir dan memberikan sambutan. Begitu juga Ketua Umum Partai Golkar juga memberi sambutan, atau mungkin oleh pihak panitia diminta memberikan pengarahan kepada peserta Kongres 3 Nasdem. Nah, dari dua orang tokoh nasional ini, antara Surya Paloh dengan Joko Widodo, itu sama-sama sebetulnya merasakan itu dua sahabat yang sudah saling mengenal selama 10 tahun yang berlalu hingga saat ini. Nah, di dalam pidato sambutan Surya Paloh maupun Joko Widodo, tampak sekali ada bangunan yang saling jawab. Ya. Jadi misalnya Pak Jokowi memberikan jawaban kepada sambutan dari Pak Surya Paloh. Nah, ini tampak sekali. Meskipun demikian, saya ingin mencoba 3 hal yang ada di dalam sambutan itu. Yang pertama yaitu tentang dua sahabat. Dua sahabat itu yaitu Surya Paloh dengan Pak Joko Widodo selaku presiden. Nah, beginilah ceritanya, bahwa dalam sambutan pidato Pak Presiden ini menyatakan bahwa pada ruang pertemuan itu, ya, pada saat memberikan sambutan, Pak Presiden menyatakan ini merupakan nostalgia, ya, bagi Presiden untuk bisa bertemu kembali, ya, dalam satu wadah di Nasdem itu. Lalu Presiden juga menyatakan, karena merasa sahabat itu, juga bercerita atau mengatakan dalam sambutannya, Pak Surya Paloh ini satu-satunya ketua umum partai yang pernah dipayungi oleh Presiden. Jadi Pak Presiden Joko Widodo pernah memayungi Ketua Partai Nasdem Surya Paloh karena hujan deras dan bajunya basah, agar tujuannya tidak masuk angin lah, kira-kira begitu kelakar dari Pak Joko Widodo. Nah, sementara itu Pak Surya Paloh juga menyatakan dengan perkenalan yang cukup lama, ya, Pak Surya Paloh juga belajar banyak tentang kepemimpinan dari Pak Joko Widodo, ya. Dan ini juga menunjukkan hubungan yang setara dan satu kesepahaman, itu pengakuan Pak Surya Paloh. Jadi dalam hal bersahabat, ya, ini tampak sekali dialog-dialog yang rupa-rupanya entah dibangun sebelumnya atau tidak, saya tidak tahu. Sekalipun Pak Surya Paloh di dalam memberikan arahan, di dalam memberikan amanat, di dalam memberikan sambutan itu tidak menggunakan teks. Sementara itu Pak Presiden menggunakan teks yang sudah disiapkan gitu. Nah, meskipun Pak Surya Paloh ini sebagai ketua partai sebetulnya diakui oleh Presiden Joko Widodo, dia adalah satu-satunya ketua partai yang paling sering ketemu di antara partai-partai yang lain. Lalu pikir saya, ya iyalah, kalau partai-partai yang lain itu kan ketuanya sudah masuk di dalam kabinetnya. Siapa misalnya? PAN masuk, ya. Lalu Gerindra masuk, ya. Hanya lalu kalau Bu Mega, ya karena dia termasuk orang yang mensponsori Pak Jokowi selaku presiden, mungkin tidak harus bertemu, bisa komunikasinya. Lalu PKB, ya karena Pak Muhaiminnya di Dewan
perwakilan rakyat. Jadi itu sebetulnya juga bisa saling ketemu. Tapi dalam tukar-menukar pikiran, karena seringnya ketemu, bukan berarti gagasan Pak Surya Paloh dan Pak Presiden itu selalu bertemu. Ya, ada kalanya saling bertentangan. Ya, malahan dalam cerita, dalam pidatonya Pak Presiden menyatakan bahwa apa yang sudah disepakati dalam pertemuan itu pada hari ini misalnya, itu sudah deal dan dilakukan sebagai tanda bahwa kesepakatan, kesepahaman dalam berdiskusi itu ditandai dengan jabat tangan. Tapi seminggu berikutnya bisa jadi apa yang sudah disepakati itu tidak jalan. Dan Presiden mengatakan itu hal yang biasa. Nah, itulah perbincangan dua tokoh dalam sambutannya. Yang satu pakai teks, yang satu tidak pakai teks. Tapi bisa saling komunikasi secara langsung. Sangat bagus sekali ya komunikasinya ini. Dan ini sangat tidak mudah loh sebetulnya dalam berpidato sambil saling bergayung, saling bersambut, itu tidak mudah, kecuali itu sudah disiapkan sebelumnya. Apakah itu sudah disiapkan atau tidak, saya tidak tahu, tapi itulah faktanya. Lalu dalam hal sindiran, nah ini Pak Surya Paloh boleh dikatakan melakukan sindiran yang sangat-sangat halus, sangat-sangat tidak kentara. Jadi orang yang tidak memikirkan atau tidak konsentrasi dengan baik, pasti tidak tahu bahwa Pak Surya Paloh itu sebetulnya sedang menyindir. Siapa yang disindir? Ya sahabatnya sendiri, yaitu Presiden itu. Ya, dari sindiran-sindiran itu, yaitu bicara soal masalah undang-undang, ya, tentang perubahan undang-undang. Nah, perubahan undang-undang ini kan sebetulnya memang tampak ya, bahwa mulai tampak secara jelas itu ketika keputusan MK yang meloloskan putra sulungnya Gibran itu menjadi calon wakil presiden. Nah, itu kan ada perubahan, peraturan dari undang-undang itu sendiri. Ya, siapa yang melakukan perubahan peraturan itu? Memang bukan presiden, tetapi melalui tangan yang dapat melakukan perubahan. Nah, pada saat itu memang yang melakukan kewenangan untuk berbicara, melakukan perubahan peraturan tentang undang-undang itu adalah masih saudaranya Pak Presiden, pamannya Gibran, yaitu Pak Osman selaku hakim, ketua hakim MK. Nah, sindiran itu kelihatannya tentang perubahan undang-undang yang terus-menerus dilakukan. Dan yang paling terakhir kan perubahan undang-undang yang untuk meloloskan pilkada itu. Yang tujuannya hanya satu, yaitu untuk sang putra mahkota, anak bungsunya presiden, yaitu Kaisang. Yang memutuskan perubahan itu adalah MA, Mahkamah Agung. Dan begitu luar biasanya jelang-jelang pelaksanaan pencalonan, pendaftaran, mencalonkan untuk dapat menjadi peserta ya, calon pilkada, baik itu gubernur, bupati, wali kota, itu berlangsung dengan cepat. Yaitu MK memutuskan bahwa tetap kembali kepada ketentuan yang berlaku, yaitu tentang batas usia itu sendiri. Dan satu hal lagi yaitu berkait dengan threshold, yaitu tentang batas minimum pencalonan. Ya, dan pada akhirnya semua partai boleh melakukan pencalonan secara otonom, secara mandiri, tanpa harus berkoalisi, asal memenuhi syaratnya, yaitu yang sampai 7,5
untuk wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang jumlah pemilihnya sudah ditetapkan itu. Nah, tapi begitu selesai, ya, MK memutuskan, tiba-tiba kan DPR dengan cepat, gerak cepat melakukan sidang, melakukan rapat balik untuk melakukan perubahan undang-undang itu sendiri. Ya, sekalipun itu akhirnya batal. Jadi sekalipun dilakukan perubahan, tentu akan membawa dampak, membawa satu masalah yang berbeda. Dan masalah-masalah itu bisa menjadikan masalah yang kecil tampaknya, tapi menjadi masalah yang besar. Dan oleh karena itu, Surya Paloh dalam sindirannya nggak perlulah melakukan perubahan undang-undang, dan undang-undang biarlah seperti itu, gitu. Nah, jadi kalau melihat sindiran-sindiran Surya Paloh ini, ya Pak Jokowi memang tidak memberikan balasan, tapi paling tidak entah senyumnya kejut, entah senyumnya sebel, entah apa, kita tidak perlu memperbincangkan itu. Nah, yang ketiga yaitu masalah mendukung pemerintahan Prabowo Gibran pada masa yang akan datang. Ya. Dalam hal ini, Partai Nasdem menyatakan dengan kesungguhan, ya, bahwa Partai Nasdem itu mendukung, ya, ada di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Dan dalam sambutan itu ya membicarakan memang perlu mendukung. Dan sekali lagi Pak Presiden dalam sambutannya pun juga menyatakan rasa senangnya bahwa Partai Nasdem Pak Surya Paloh mendukung pemerintahan Prabowo Gibran di masa datang. Nah, itulah gambaran-gambaran dari pidato amanat dari dua tokoh dari Partai Nasdem dan dari pemerintah yang saling bergayung. Dan satu lagi untuk Pak Surya Paloh yang juga menyatakan bahwa konsepsi bahwa gagasan dari Partai Nasdem itu perlu memiliki gagasan-gagasan yang besar. Mengapa perlu gagasan yang besar? Karena Indonesia merupakan negara yang besar, jumlah penduduknya yang besar, dan tentu saja kita pada saat ini sebetulnya tidak ingin berkutat kepada masalah-masalah atau isu-isu saja. Ya, isu-isunya juga yang tentang ya seperti IKN, tentang pilkada, tentang stunting, tentang pendidikan, ya, tentang batas luar itu. Jadi isu-isu itu sebetulnya nggak perlu banyak diperbincangkan, tapi perlu dilakukan actionnya yang penting. Karena negara-negara yang lain sudah sangat maju, sudah sangat berkembang dengan cepat, baik itu teknologi, baik itu gagasan-gagasannya. Ya, sementara kita masih berselisih, bertukar pandangan, ya, masih berdebat yang akhirnya tidak dilakukan actionnya. Oke, itu saja perbincangan dua sahabat yang tidak selalu segagasan. Seringkali juga menjadi sebuah pertentangan dan menjadikan juga was-was, dak-dikduk, ya, lalu berdiam diri karena tidak mengerti apa yang sudah disepakati. Oke, sampai ketemu di kesempatan yang berbeda. Bye-bye.